bagi karir akademik ataupun profesional. Sementara perlu digarisbawahi bahwa akademik dan industri ya ataupun profesional di industri itu memang sebetulnya suatu yang berbeda ya, yang agak bertolak belakang gitu. Dari segi publikasi, karena yang satu itu harus publikasi, yang akademik, yang industri ini kadang-kadang ada faktor rahasia gitu. Jadi lebih menekankan kepada profit ya orientasinya. Ya, kalau di bidang akademik kan lebih kepada sosial ya, kontribusi kepada masyarakat dan sebagainya. Kalau industri kan sudah jelas dia memang orientasinya keuntungan ya. Dan juga dari segi diseminasi juga yang satu terbuka, yang satu agak tertutup gitu. Kalau akademik kan memang jelas. Baik, ini slide-nya saya coba share dulu. Terlihat nih slide-nya? Terlihat, Prof. Jelas, Prof. Ya, baik. Ya. Baik, jadi ini publikasi paper ilmiah ya, karena paper ini ada juga yang publikasi ini yang bukan non ilmiah ataupun populer ya. Jadi kalau yang ilmiah ini dalam koridor akademik tentunya di sini. Ya, ini juga sharing saja ya, karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda tentunya. Jadi kadang-kadang tidak bisa digeneralisir gitu. Pengalaman saya dan rekan-rekan mungkin di kampus-kampus juga berbeda ya. Jadi setiap kampus juga punya policy sendiri-sendiri, setiap negara juga lain-lain ya, kondisinya, environment-nya, lingkungannya, baik akademis maupun non-akademis ya. Ya, jadi ini yang namanya pengalaman pasti ada perspektif dari setiap individu gitu. Baik, ini untuk surviving academic life ya. Ya, dulu memang ya saya juga awalnya karena saya background-nya industri, jadi tidak begitu paham ya tentang publikasi. Jadi tahun 2002 saya masih sebagai manajer teknik di Coca-Cola Bottling Company ya di Indonesia. Ya, pindah-pindah dan terakhir saya ditempatkan di Coca-Cola Bottling Semarang ya di Sentral Jawa di Jawa Tengah, karena pindah-pindah dari Jakarta, Bandung ke Semarang. Terakhir di pabrik di Semarang. Jadi background saya sebetulnya tidak punya gambaran seperti apa akademik, cuma hanya mengikuti saja, baca-baca saja. Apalagi zaman itu kan internet juga sangat terbatas, gitu, informasi sangat terbatas. Sehingga pada saat memutuskan untuk kuliah pun saya tidak punya latar belakang menulis sebetulnya. Ya ini untuk sharing ya. Jadi motivasi bagi yang tidak terbiasa dengan menulis atau tidak kenal dengan tulisan ilmiah tidak ada masalah gitu. Bisa belajar dari awal. Saya pun juga demikian. Baru setelah ngambil S3 ya, baru saya mulai betul-betul belajar menulis gitu. Waktu S2 pun tidak begitu ini menekuni gitu, hanya baca-baca referensi, karena waktu itu pun S2 zaman itu tidak diminta untuk publish paper seperti yang sekarang-sekarang ini kan, hanya conference saja atau seminar sudah cukup begitu. Nah, requirement-nya kan semakin meningkat juga gitu. Jadi sama yang di akademik juga begitu ya. Jadi dosen juga requirement-nya semakin meningkat, gitu. Permintaannya ataupun KPI-nya semakin meningkat, setiap tahun juga semakin meningkat. Ya. Sama juga sebagai mahasiswa juga setiap tahun semakin meningkat. Requirement untuk kelulusan ya, S2, S3 itu berlainan setiap tahun. Dan kecenderungannya itu semakin bertambah requirement-nya. Syarat untuk lulusnya itu semakin bertambah. Sama dengan dosen juga, semakin bertahun ya itu semakin meningkat, syarat untuk naik pangkat itu semakin meningkat, bukan semakin berkurang ya kan. Nah, itu memang kondisinya seperti itu gitu. Jadi dulu mungkin syarat tidak ada yang namanya tidak begitu, bukan menjadi satu keharusan ya, publikasi itu harus diindeks database tertentu, pokoknya internasional jurnal ya internasional jurnal.
Begitu tahun 2000 berapa 5 gitu mulai muncullah indexing gitu. Kemudian Scopus, ASI dan sebagainya. Dan sampai sekarang kan gema Scopus itu sudah ada di mana-mana gitu. Ya, terutama di Indonesia tentunya. Itu kalau di luar mungkin tidak begitu. Karena masih juga banyak juga tempat-tempat yang tidak mempedulikan indexing gitu. Dia hanya melihat reputasi dari penerbit ataupun reputasi dari conference, seminar dan sebagainya. Itu. Jadi kalau kondisi sekarang memang mau tidak mau sebagai akademisi itu harus publish, harus menuliskan hasil-hasil penelitiannya, hasil-hasil pembelajarannya dan dipublikasikan, didiseminasikan gitu ke peer-nya atau ke rekan-rekan akademik ataupun ke kolega dan sebagainya. Nah, ini siklusnya ya. Jadi pada saat menulis itu kan kita mulai dulu cari ide. Ya, nanti kalau mau dilanjutkan atau tidak gitu kan. Kalau lanjut ya terus menjadi riset, ya kalau tidak ya sudah gitu. Nah, ini juga siklus dalam akademik ini menjadi begini, begitu publikasi menjadi requirement ataupun syarat. Ya akhirnya kita mau nggak mau gitu loh. Mau nggak mau mengikuti siklus ini kan. Ya, tergantung kampus, fakultas ya. Kadang satu kampus saja tiap fakultas beda-beda requirement-nya untuk kenaikan pangkat ya dan sebagainya. Nanti kita masuk ke tujuan ini, alasan mengapa kita publish. Ya, jadi kebanyakannya untuk diseminasi ya, itu wajar ya. Kemudian yang kedua adalah salah satu yang terbanyak juga adalah untuk kepangkatan akademik ya. Kepangkatan akademik ya, advance career. Di dalamnya juga termasuk untuk kelulusan, kesarjanaan ya. Jadi salah satu yang kedua selain diseminasi itu adalah untuk pangkatan akademik ya, kenaikan pangkat ataupun untuk kelulusan. Kalau yang S2 harus publish apa conference paper misalnya ataupun jurnal. Kalau yang S3 harus publish jurnal, berapa jurnal, berapa paper dalam jurnal. Itu memang salah satu alasan kenapa publikasi dan itu normal ya. Itu normal gitu. Kemudian ada juga yang memang mengejar personal prestige ya. Artinya memang ini menyangkut individu, masing-masing individu punya tujuan yang berbeda-beda gitu loh. Jadi ada juga yang memang dia supaya eksis dalam bidang risetnya, ya dia publish paper. Ada juga yang seperti itu. Gitu. Kemudian untuk mendapatkan grant ya, research project ya, research grant. Jadi funding pendanaan karena salah satu kriterianya biasanya kalau kita harus menulis proposal itu adalah kita punya pengalaman dalam riset ya, dalam penelitian dan juga dalam publikasi. Itu makanya salah satu kuncinya pada menulis proposal, kita juga mensitasi paper-paper hasil penelitian kita yang terkait dengan proposal yang kita ajukan untuk menunjukkan bahwa kita memang punya pengalaman dalam bidang terkait, ya, dalam penelitian terkait. Itu. Kemudian ada juga yang ingin mendapatkan financial reward, apalagi yang saya baca ya informasinya di Indonesia itu banyak sekali universitas yang menawarkan financial reward gitu, jadi mendapatkan benefit secara finansial, publish paper. Itu selain pendanaan juga ada juga yang mendapatkan benefit secara finansial. Jadi ada rewardnya kalau misalnya Q1 ya itu berapa dapat reward berapa kan ada peringkatnya, ada tingkatan. Ada juga yang punya motivasi seperti itu. Jadi motivasinya berbeda-beda setiap individu. Dan ini juga pengalaman terkait dengan hal ini juga berlainan antara satu tempat dan tempat yang lain. Ya, ini tadi kira-kira terkait dengan yang benefit ini ya. Nah, kemudian menulis ini ya, sebetulnya sesuatu, apalagi saya dulu di dunia industri ya, memang dunianya betul-betul berbeda gitu. Kita tidak kenal sama sekali ya. Kalau dicari alasan untuk tidak mau menulis itu memang banyak sekali gitu. Sementara yang dosen aja juga kadang-kala yang bekerja di dunia akademik juga memang kadang-kadang menemui kesulitan ya, kendala itu karena memang banyak sekali. Ada yang bilang saya pekerjaannya terlalu banyak administrasi, ada yang katanya terlalu banyak mengajar ya. Itu memang salah satu memang alasan untuk tidak menulis itu memang banyak sekali gitu.
Nah, ini bagaimana kita mengeliminasi ini satu persatu gitu loh, supaya tetap ada kesempatan untuk menulis gitu. Artinya sebagai akademisi ini sebagai satu keharusan ya, sudah merupakan apa ya? Kalau tidak dibilang sebagai syarat kenaikan pangkat ini, apalagi kalau di luar ya, di luar negeri itu, kalau seperti kita di sini, kami di sini ekspatriat ini kan statusnya kontrak ya, statusnya kontrak. Jadi profesor ya, kontrak tapi bisa naik pangkat gitu. Artinya kalau kita masuk sebagai asisten profesor, ya selama kita masih dalam kontrak dengan universitas yang bersangkutan, kita bisa naik pangkat jadi associate profesor. Kemudian kalau pencapaiannya memenuhi syarat bisa naik lagi menjadi profesor. Ya, seperti pengalaman saya masuk ke King Abdulaziz University itu sebagai associate profesor. Ya, dulu saya associate profesor di UKM Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian 2 tahun di sana pindah ke Arab Saudi sebagai associate profesor juga. Ya karena levelnya sama, karena baru 2 tahun di Malaysia, sini sebagai associate profesor juga. Tapi dengan ekstra pengalaman 2 tahun yang di Malaysia. Ya, kemudian kira-kira setelah 2 tahun di sini sebagai associate profesor, kemudian diminta untuk mengajukan kenaikan pangkat oleh fakultas gitu. Nah, mereka menilai sudah memenuhi syarat ya untuk diajukan kenaikan pangkat. Ya. Jadi memang kalau alasan itu banyak sekali, di list satu-satu panjang sekali. Tapi kita harus cari juga motivasinya gitu. Motivasinya apa gitu kan? Untuk kalau kita sebagai dosen ekspatriat itu salah satunya untuk survive, untuk bertahan. Kalau tidak kita bisa dengan mudah untuk diganti orang lain gitu. Karena apalagi kalau yang statusnya kontrak, kalau yang permanen memang jelas ya tidak ada masalah gitu. Selagi dia sudah dilantik secara permanen sebagai dosen tetap, dia mungkin lebih secure. Tapi kalau kontrak, ya, statusnya kontrak, itu setiap tahun bisa saja diberhentikan. Artinya tidak diteruskan kontraknya. Gitu. Jadi kalau kita tidak perform, tidak memenuhi KPI yang ditentukan oleh universitas, ya, terutama fakultas, nanti dari fakultas ke universitas, itu tentu kita akan tidak dilanjutkan kontraknya. Gitu. Jadi harus hati-hati. Makanya kalau ekspatriat yang statusnya kontrak ini sebetulnya pressure-nya lebih tinggi, tekanannya lebih tinggi karena bisa tidak dilanjutkan anytime, kapan saja gitu. Kapan saja bisa di stop, dibilang oh ini enggak, performance-nya tidak tercapai, KPI-nya tidak tercapai. Jadi itu salah satu ya bisa dibilang positif, bisa bilang negatif ya, tergantung perspektif masing-masing gitu. Ada yang lebih suka permanen ya, karena permanen lebih secure, lebih aman. Ada yang memang suka challenging, yang menantang, ya sudah di status kontrak gitu. Ya, jadi masing-masing ada plus minusnya. Gitu. Jadi kalau kita tidak suka menulis kemudian menjadi akademisi, ya kita harus hadapi gitu. Jadi harus hadapi dan sebisa-bisanya mencari cara supaya bisa menulis, ada kesempatan menulis, ada peluang untuk belajar menulis, kemudian publish. Kalau kita sudah memilih mengambil keputusan untuk menjadi akademisi, gitu. Kecuali kalau memang masih ada peluang, wah kayaknya saya mau pindah ke industri, ya itu lain lagi. Itu. Tapi kalau sudah diputuskan berkarir menjadi akademisi, ya mau tidak mau kita harus hadapi. Memang menulis itu menjadi satu bagian gitu dalam karir akademik ya, sebagai akademik gitu. Jadi tidak bisa lari lah istilahnya. Memang kita harus hadapi ya. Banyak cara sebetulnya untuk menulis gitu. Banyak sumber ya, karena kita perlu sumber juga dalam menulis. Selain dari ide-ide juga kita punya, kalau dosen ya punya mahasiswa gitu, yang nanti bisa diajak bekerja sama untuk menghasilkan karya-karya tulis ya, ataupun karya ilmiah. Mahasiswa pun tidak harus, paling ideal mahasiswa pasca sarjana ya. Tapi kalaupun tidak mendapat mahasiswa pasca sarjana, bisa saja mahasiswa degree ataupun mahasiswa sarjana gitu. Kan sebagai akademik kita bisa tahu ini mahasiswa mana yang potensi, yang memang ada kemampuan menulis ya, karena untuk publish itu harus punya kemampuan menulis yang baik ya. Dalam hal ini terutama bahasa ya, bahasa artinya dia kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Kalau bahasa Inggris ya
bahasa Inggrisnya yang baik gitu kan. Jadi nanti dari situ dulu, nanti kalau masalah naskahnya, strukturnya dan sebagainya nanti kan bisa diolah lebih lanjut gitu loh, ataupun dipoles ya. Nah, ini increase competition. Jadi kalau kita punya ide menulis dan sudah punya naskah, itu cepat disubmit ya, cepat disubmit. Kalau tidak setiap tahun jumlah jurnal ya itu sama, tapi yang submit itu jadi kecenderungannya jumlah jurnal itu tidak meningkat banyak ya, jumlah jurnal. Tapi jumlah yang submit itu semakin banyak. Apalagi kriteria kayak di Indonesia sendiri kan sudah menjadi syarat untuk S2 harus publish di jurnal, S3 apalagi. Jumlah penyelenggara S2 dan S3 kan banyak sekali. Itu baru di Indonesia, belum kalau di negara lain. Jadi jelas setiap tahun bertambah. Mahasiswa pasca itu juga bertambah, bukannya berkurang malah bertambah. Kalau kita menahan-nahan naskah akademik atau paper yang sudah siap, otomatis persaingan akan semakin ketat. Yang submit paper semakin banyak. Jadi begitu kita punya naskah, ya sudah clear, sudah siap submit, cepat disubmit. Ya kemudian tunggu resultnya seperti apa. Gitu. Jadi ini eksponensial ya. Yang submit paper itu eksponensial, sementara jumlah jurnalnya itu relatively flat ya, hampir ya artinya naiknya sedikit nih jumlah jurnalnya gitu. Jurnal untuk tempat publish paper tentunya. Ya ini berdasarkan data dari Springer ya. Kemudian ini timeline-nya. Jadi timeline kita harus paham juga bahwa proses publikasi ini juga tidak cepat ya, dan tidak bisa cepat memang. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti kayak sekarang kan masa pandemi ini, mungkin paper-paper yang terkait dengan pandemi ya, atau COVID-19 ini mungkin bisa cepat publish. Tapi kalau kondisi normal tidak gitu. Jadi antara 3 sampai 12 bulan itu wajar gitu ya. 3 itu sudah sangat cepat ya. 3 itu sangat cepat gitu. Jadi biasanya ya antara 6 sampai 12 bulan itu decision-nya gitu. Kemudian nanti publish-nya kalau misalnya tidak mengantri ya bisa cepat publish, kalau tidak ya mengantri lagi publish-nya tahun depannya lagi. Nah, ini prosesnya. Jadi kan nanti kalau submit paper itu akan masuk ke editor ya. Kemudian editor ini akan melihat screening dulu di awal ya, kecocokan topik dan sebagainya ya, ataupun template-nya kalau template yang terkait dengan hal-hal teknis lah, tapi tidak mendalam. Nah, kemudian kalau memang cocok, kalau tidak dia kembalikan. Kalau ada kesalahan, katakanlah mungkin topiknya tidak sesuai ya, bisa langsung di awal bisa langsung dikembalikan naskahnya, dan tidak cocok itu. Nah, kemudian kalau cocok ya sesuai dengan topiknya ya, dan semua kontennya kayaknya isinya memenuhi syarat untuk di jurnal tersebut ya, baru dicarikan reviewer. Ya, carikan reviewer. Kalau sudah ada daftar reviewernya bisa langsung dikirim ke reviewer yang potensi. Kalau kadang-kadang jurnal juga ada yang minta kita menamakan beberapa reviewer. Ada juga jurnal yang begitu. Pada saat kita submit paper, dia minta nama. Ya, walaupun tidak serta-merta itu akan dikirim ke orang-orang tersebut, tapi setidaknya dia mungkin punya database nanti, punya punya daftar ya, daftar nama reviewer. Jadi kadang-kadang dia simpan sebagai sumber untuk mencari reviewer di kemudian hari. Ya, nanti proses ada accept, reject, revise ya. Jadi kalau kirim, apalagi baru pertama ya, kirim paper di reject itu suatu yang biasa gitu. Jangan pernah berharap sekali kirim langsung diterima gitu. Apalagi kalau yang baru-baru pemula ya. Sementara yang sudah biasa aja juga tidak langsung mengharapkan accepted gitu loh, hampir tidak gitu. Justru kalau langsung accepted ini malah kita jadi ragu-ragu dengan jurnal tersebut gitu loh. Kecuali kalau kita memang betul-betul sudah ekspor ya, memang sudah prominent dan sudah dikenal namanya di berbagai penjuru dalam bidang tersebut ya, mungkin tidak accepted itu sesuatu yang normal. Tapi kalau kita masih belajar atau biasa-biasa saja ya, tidak usah baper lah intinya. Kalau reject ya reject, nggak ada masalah. Nanti diperbaiki lagi kemudian disubmit lagi.
Ya, jadi ini waktunya kira-kira 3-12 bulan itu normal gitu. Ada juga yang sampai 2 tahun atau 3 tahun, ya itu ada juga, jadi enggak ada masalah. Cuma kita harus tahu saja kalau untuk syarat kelulusan akademik ya jangan cari yang lama. Publishnya nanti syarat lulus misalnya ambil S2, kemudian syaratnya harus ada jurnal yang diterima. Ya jangan cari yang lama gitu, cari yang jurnal yang terbit tiap bulan gitu. Terus kemudian jadi volumenya itu 1 tahun 12 kali gitu kan. Kemudian juga jumlah paper yang diterima agak banyak, tapi dilihat juga dari publisher atau penerbit yang apa namanya yang cukup dikenal ya. Karena harus hati-hati sekarang banyak sekali jurnal yang tidak, artinya hanya mandated ya. Jadi dia karena ada 2 kategori kan, open access yang restricted ataupun subscribe ya. Open access ini kan yang membayar publication ini adalah penulisnya. Jadi kita submit paper, kita bayar article processing charge ya. Yaitu untuk membiayai operasionalnya jurnal tersebut. Yang satu lagi yang subscribe. Subscribe ini yang membayar penulisnya. Pembacanya. Penulisnya nggak bayar. Jadi kita submit paper, diterima, tidak bayar sama sekali. Nah, tapi nanti dia jual paper itu, siapa yang subscribe, siapa yang download, ya bayar gitu. Tapi penulisnya gratis. Jadi tinggal pilih, kita mau pilih yang mana ya itu masing-masing, terserah individu masing-masing. Gitu. Ada yang mau pilih open access, ada yang mau pilih subscribe. Gitu. Ini penulisan akademik atau ilmiah, saintifik. Ya. Jadi ini yang membedakan juga dengan penulisan-penulisan lain seperti populer ya, ataupun naskah-naskah yang umum ya, seperti di surat kabar, majalah ya, dan sebagainya. Nah, dari segi strukturnya ya, strukturnya jelas kalau di akademik kan jelas ya. Secara umum itu ya ada introduction, methodology, result, and discussion ya, atau result and discussion. Jadi biasanya kita sebutnya sebagai IMRAD ya, IMRAD. Jadi introduction, methodology, kemudian result and discussion. Itu strukturnya. Itu strukturnya jelas. Kalau dalam populer atau naskah di ini kan tidak ada di koran-koran kan, tidak seperti itu. Jadi bebas saja bentuknya. Tapi kalau akademik itu ada strukturnya. Ya, kadang-kadang malah diberikan template, ada template-nya, ya, ada formatnya khusus gitu. Kemudian clear dan komprehensif ya. Jadi harus jelas ya, menulisnya pun harus jelas ya. Ya, karena strukturnya itu menulisnya juga harus jelas, metodologinya harus jelas ya, dan komprehensif, runtut ya, runtut. Itu ada alurnya gitu. Jadi ada pernyataan masalah, nanti ada tujuannya ya, terus ada metodologinya, cara untuk mewujudkan atau merealisasikan tujuan itu, kemudian ada hasilnya, kemudian ada kesimpulan, kesimpulannya itu terkait dengan hasilnya itu terkait dengan tujuan, saling terkait dari awal sampai akhir. Gitu. Kemudian bahasa yang baku ya, bukan bahasa prokem ya, atau bahasa rojak, bahasa campur bukannya. Jadi bahasanya bahasa baku. Pakai bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pakai IYD lah kalau zaman dulu. Ejaan yang disempurnakan. Kalau bahasa Inggrisnya British ya British, kalau US ya US gitu. Jadi konsistensi juga sangat penting. Kemudian cited reference, nah ini juga penting ya. Jadi citasi. Jadi setiap citasi itu ada dalam rujukan ya. Jadi setiap yang naskah-naskah ataupun ide-ide ya yang bukan punya kita sendiri, kita harus mensitasi referensinya. Ya, itu ciri-cirinya academic writing. Kemudian acknowledgement ini opsional saja gitu. Jadi kalau ada apa-apa yang harus dinyatakan dalam penulisan ilmiah ini seperti pendanaan, kerjasama, ya, ataupun reward dan sebagainya, itu bisa disampaikan di acknowledgement ya, di bagian akhir. Ya, ini biasanya juga tidak ada di artikel-artikel seperti apa di surat kabar ataupun di media massa, di majalah dan sebagainya. Ini hanya ada di
academic writing ya, di naskah-naskah ataupun karya tulis, karya ilmiah akademik. Ini jenis-jenis jurnal ya. Kalau ini kita karena ada jurnal, ada conference ya, proceeding. Nah, kalau yang jurnal ini ada beberapa kategori ya berdasarkan apa namanya jenis-jenisnya gitu. Jadi ada yang memang full research paper, betul-betul naskah penuh ya, yang long paper ya, panjang, cerita detail mengenai paper, mengenai research sampai ke hasilnya. Nah, ini full paper ya, full research paper. Kemudian ada short communication atau technical notes. Ini lebih pendek ya. Ini ada kayak short paper lah. Jadi biasanya hampir seperti paper conference. Ya, cuma lengkap hasilnya lengkap gitu. Tapi lebih pendek, disampaikan secara lebih pendek gitu. Kemudian ada review paper ya. Review paper pun ada banyak jenis ya. Nah, salah satunya systematic review. Jadi ini pun boleh, jadi tidak harus dari eksperimen ataupun dari suatu kajian ya, bisa juga dari bacaan dengan membaca paper-paper lain ya, kemudian membuat satu comprehensive review ya, kemudian jadilah satu paper baru gitu, mungkin menyampaikan satu framework ataupun ide-ide ya baru yang terkait dengan paper-paper yang terkini ataupun terbaru, riset-riset yang terkini. Kemudian yang lain adalah letter to editor, ini biasanya pendek saja, 1-2 halaman. Kemudian book review pun hampir sama. Tapi biasanya kalau letter to editor dan book review ini untuk orang-orang yang prominent, yang sudah pakar ya, expert dalam bidang masing-masing. Dan biasanya dalam bentuk undangan ya, diundang untuk memberikan letter to editor ataupun book review. Kemudian yang lain terkait dengan publikasi adalah indexing service ya. Ini walaupun lama, walaupun banyak lagi yang lain ya, ini hanya secara umum saja. Gitu. Jadi bisa saja diselip-selipkan nanti yang lain. Gitu. Jadi ini indexing service. Ya. Jadi kalau kita dengar kata-kata Scopus itu sebetulnya Scopus itu bukan jurnal atau bukan provider jurnal, dia adalah provider indexing service ya, database indexing database ya. Jadi dia database provider sebetulnya. Karena kalau Elsevier-nya itu kan perusahaan, nah dia punya jurnal-jurnal. Ya. Scopus ini salah satu produknya Elsevier. Selain itu kan jurnal-jurnalnya itu dia disebut dengan dalam apa namanya Science Direct ya, Science Direct ya, itu produknya Elsevier. Kemudian Web of Science itu sekarang di bawah Clarivate Analytics ya, dulu ISI, CA Clarivate Analytics itu Web of Science ya. Itu pun ada banyak kategori, ada SCI, ada SSCI, ya Social Science Citation Index, ada Science Citation Index, ya Science Citation Index, ya SCIE Expanded, kemudian ada lagi yang emerging, ya, yang apa ESCI, Emerging Science Citation Index, kemudian DOAJ dan Google Scholar. Jadi kalau dari segi coverage, ya coverage itu yang paling lebar, yang paling luas ya Google Scholar. Ya, tapi dari segi quality, yang paling rendah ya Google Scholar. Ya karena cakupannya terlalu luas. Ya. Jadi semua naskah yang dianggap terkait dengan Scholar, ya, report, laporan project dan sebagainya itu ada di Google Scholar. Gitu. Tidak presisi dalam membagi-bagi ataupun yang betul-betul terkait dengan naskah akademik. Artinya jurnal dan conference saja. Gitu. Dia memang berbagai macam ada di situ Google Scholar. Kemudian yang lain, yang paling presisi atau kualitasnya bagus ya Web of Science ya, artinya spesifik ya. Dari segi coverage-nya memang rendah, tapi dia memang spesifik gitu. Ya kalau Scopus itu ada di tengah-tengah. Nah ini kita bisa lihat juga dari datanya Elsevier. Ya. Cakupannya ya, Scopus itu ada kira-kira 24.000 titles ya, judul jurnal ya. Bukan paper ya, judul jurnal. Nama jurnal maksudnya. Bukan judul paper. 24.000. Kalau Web of Science itu hanya separohnya, 12.000. Tapi ya itu tadi, Web of Science itu memang spesifik gitu. Dan kriterianya memang lebih tough ya, lebih apa namanya, mungkin bisa dibilang lebih precise ya, lebih presisi. Gitu. Nah ini pembagiannya ya. Ya kemudian ini
ya saya ambil dari PhD komik ya. Jadi dulu waktu mahasiswa juga kan waktu mahasiswa kan berharap bisa publish paper. Kemudian waktu mau publish paper ternyata kita harus mengikuti supervisor, harus mengikuti pembimbing. Ya kan nggak bisa kita suka-suka mau publish kan. Itu. Jadi kita jadi mahasiswa, rupanya kita mau publish juga harus mengikuti apa arahan ataupun instruksi ataupun nasihat dari pembimbing, tidak bisa suka-suka kita. Ya, kalau mau dipakai sebagai syarat kelulusan, kemudian jadi ini setelah menjadi mahasiswa pasca sarjana. Kemudian setelah jadi asisten profesor ya, dapat doktor dan sebagainya. Jadi, begitu jadi asisten profesor, kita ternyata nggak bebas juga gitu. Kita harus mengikuti sesuai dengan keinginan komite ataupun syarat kenaikan pangkat kalau kita memang ingin naik jenjang karirnya gitu. Jadi ya nggak bebas juga karena kalau kita publish segala macam yang tidak terkait nanti nggak bisa dijadikan materi penilaian gitu. Karena kan bidangnya harus spesifik. Begitu menjadi akademik, kita harus tentukan bidang riset kita apa gitu. Ya, bidang risetnya apa? Nah, disitulah kita banyak membuat research, ya, bikin proposal, bikin paper. Ya, dan nanti itu akan ada komite akademiknya. Jadi tetap harus mengikuti alur juga, nggak bisa bebas. Ya, gitu. Jadi ya begitu seterusnya. Begitu naik pangkat juga kita harus mengikuti kalau kita mau publish, submit proposal juga harus mengikuti keinginan komite. Jadi pada akhirnya memang sebetulnya tidak betul-betul bebas ya. Artinya bukan terserah kita, enggak. Kita ada rules-nya, selalu ada guidelines gitu. Tujuannya mau kemana kan gitu. Jadi ya kalau kita berpikiran nantilah publish pada saat sudah jadi dosen, kan nanti bebas setelah jadi dosen bisa publish suka-suka kita. Ya enggak juga sebetulnya. Karena kalau kita punya tujuan sasaran tertentu untuk naik pangkat, itu juga publikasinya harus sesuai bidang, tidak bisa campur aduk gitu loh. Yang ya boleh saja nilainya kecil ataupun tidak masuk dalam penilaian untuk kenaikan pangkat. Ya. Kalau paper-paper yang tidak berkait dengan bidang kita sama sekali berbeda gitu ya. Ya misalnya bidang saya katakanlah computing ya, misalnya mengenai jaringan komputer katakanlah begitu. Tapi saya publish di bidang keolahragaan, ya sama sekali nggak terkait. Ya. Nah, kecuali kalau dikaitkan ya, misalnya saya publish IoT, ya smart device yang dipakai oleh olahragawan, kemudian kerjasama dengan akademisi bidang olahraga, itu boleh. Tapi kalau pure yang betul-betul berbeda ya nggak bisa. Itu boleh. Makanya dalam hal ini kita harus pandai-pandai mencari network, mencari kolaborator, kerjasama, karena memang bidang-bidang sekarang ini sebetulnya multidisiplin ya. Jadi akan lebih bagus kalau kita punya banyak relasi ataupun kolaborator yang bidangnya bermacam-macam gitu. Itu kalau bidang computing dan IT memang bisa kemana-mana gitu loh. Olahraga juga bisa seperti yang tadi saya sebutkan. Bahkan sepak bola, Piala Dunia kemarin itu semua pakai IoT ya. Untuk Untuk melihat apakah ini pelanggaran atau tidak, apakah bola itu masuk gawang atau tidak. Semuanya sudah dipasang sensor. Termasuk baju yang dipakai oleh pemain-pemainnya ada wearable computing itu, wearable device, ada embedded device-nya sudah ditanam di dalam baju-baju jersey-nya pemain. Ya baik, itu yang saya sampaikan gitu. Jadi waktunya saya kembalikan ke moderator untuk sesi yang selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ilmu yang sangat luar biasa ya dari Prof. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saatnya kita masuk ke bagian kedua. Mungkin karena waktu kita gabung saja
bagian dengan bagian ketiga. Jadi nanti ada pertanyaan langsung dari saya selaku moderator. Nanti saya akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait yang sudah ada di bagian chat yang telah diketik ya, yang disampaikan melalui room chat yang ada di grup. Sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan tentang jalur masuk ya, tapi ini kayaknya kurang tepat kalau kita sampaikan di sini karena memang tema kita bukan tentang masuk studi di Arab Saudi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berniat atau punya rencana ingin studi di Arab Saudi, mungkin di kampusnya Prof Anton ya, mungkin untuk sekedar ini Prof Anton ngajar di KAU King Abdul Aziz University ya. Beda ada lagi kampus yang satu KAUS itu King Abdullah University Sains dan Teknologi. Itu ada beda kampus ya. Satu di Tual, satu di Rabik. Jadi bagi rekan-rekan, bagi teman-teman yang punya pertanyaan tentang kampus, bisa kalau secara umum bisa bertanya ada di Facebook-nya atau di Instagram-nya PPMI Arab Saudi, itu yang pertanyaan umum. Nanti bagi yang minat ke kampusnya masing-masing, kita sudah ada juga Instagram, Facebook yang bisa langsung bertanya ke Facebooknya masing-masing kampus. Jadi kalau ada di KAU ada PPMI Jeddah nanti itu yang Ikatan Mahasiswa yang menaunginya. Ada di Madinah ada PMI Madinah, ada di Riyadh, saya ada yang tertarik di KSU nanti ada di PMM Riyadh. Jadi silakan langsung bertanya ke sana. Mungkin pertanyaan pertama nih Prof. Mungkin ini dari sisi mahasiswa karena emang salah satu tujuan kita untuk agenda dari webinar ini adalah bagaimana menimbulkan motivasi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang sedang studi saat ini S1, S2, S3 untuk mulai menulis gitu. Yang ingin ditanyakan adalah kira-kira kalau kita misalnya tidak ingin berkarir di dunia akademisi, Prof. Ya, misalnya kita tidak ingin berkarir di dunia akademisi, tapi kita ingin di karir profesional. Kira-kira kompetensi penulisan ilmiah ini penting juga nggak sih, Prof? Ya, apa sih pentingnya? Kalau kita emang, saya nggak maunya di akademisi, saya ingin profesional gitu. Mungkin itu yang pertama, Prof. Silakan, Prof. Halo, Prof. Prof. Anton? Apa Prof. Anton masih ini? Halo? Suara saya kedengaran, Prof? Kedengaran, Halo, Prof. kedengaran. Tadi pertanyaannya ke jalan. Ya, saya silakan, Prof. dengar. Ya. Jadi kemampuan menulis ini sangat penting ya. Kalau pengalaman saya pribadi ya, karena saya sudah pernah berkarir di dunia industri ya, sampai ke posisi manajer teknik ya, technical manager. Itu kemampuan menulis itu sangat penting, menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, baik secara tertulis maupun secara lisan ya. Dan secara tertulis ya, apalagi kalau di manajemen ya, kita menduduki satu posisi tertentu, kita harus bisa membuat laporan gitu. Cuma bedanya yang satu kan harus banyak referensi ilmiah, yang satunya adalah fakta di lapangan. Ya, kalau di industri kan kita harus bisa mengobservasi lapangan, keadaannya bagaimana ya. Ya, lapangannya dalam artian tempat kerja ya. Jadi bidang kerja kita, kalau marketing ya melihat pasar, marketing, industri, produksi ya melihat di pabrik ya, dan melihat environment, lingkungan dan sebagainya. Kemudian kita membuat satu laporan. Ya. Jadi kalau di akademik kan kita membaca referensi, kemudian mengobservasi juga kalau penelitian kan di lab gitu. Cuma bedanya beda medianya ataupun tempatnya, yang satu lab, yang satu lapangan ya bekerja gitu. Tapi kemampuan menulis itu sangat penting itu. Jadi pada saat kita bekerja di industri, kita pun memerlukan kemahiran menulis gitu. Karena kita harus bisa membuat laporan yang pertama ya. Tiap minggu waktu saya menjadi manajemen ya, middle management itu manajemen pertengahan ya, antara senior manajemen dengan yang junior manajemen. Ya, jadi saya harus bisa membuat laporan setiap minggu, itu memberikan laporan departemen saya seperti apa keadaannya. Kemudian action, membuat analisis ya kan, kalau di dalam manajemen itu kita ada
SWOT analisis kan. Jadi nanti itu harus disampaikan secara tertulis ya. Sebulan sekali kita presentasi dalam meeting manajemennya. Nah, presentasi ini juga harus buat slide. Ya. Slide ini dari laporan yang kita buat. Gitu. Jadi kemampuan menulis itu sangat penting ya. Ya, jadi walaupun di industri pun akan tetap pengalaman menulis ini akan tetap terpakai gitu. Cuma bedanya yang satu ilmiah, yang satu berdasarkan fakta lapangan ya, praktisi gitu. Gitu. Yang satunya kan harus banyak referensi, kita nggak bisa menulis suka-suka tanpa dasar yang jelas. Tapi kalau yang satu berdasarkan fakta, fakta lapangan gitu, seperti apa dari hasil pengamatan. Ya, itu pengalaman saya. Jadi kedua-duanya penting gitu. Nah, kalau di industri pun kita akan kepakai gitu kemampuan menulis itu. Ya, ya baik. Ya itu kasih, Prof. Ya. Soalnya ya. Oke, Prof. Mungkin kita bacakan pertanyaan dari dari peserta yang sudah masuk. Dari salah satu, ya, mungkin saya tidak bisa membacakan semuanya, saya pilih saja ya, mohon maaf jika tidak bisa dibacakan semua pertanyaan. Satu pertanyaannya, Prof. Apa tipsnya agar konsisten dalam menulis artikel ilmiah? Jadi seperti kita tahu kan penulisan artikel ilmiah itu nggak gampang ya, Prof ya, dan prosesnya juga panjang. Seperti ketika kita review, kita masukin publish jurnal, itu kita mesti berbabak-babak bertempur ya, kalau istilahnya bertempur dengan reviewer gitu, yang istilahnya membutuhkan konsistensi gitu. Dan juga kadang kita juga selain ketika itu menulis juga kadang ada semangatnya lagi tinggi, ada semangatnya lagi rendah ya. Bagaimana kita bisa konsisten? Kalau lihat dari publikasi Prof kan sangat ini nih Prof, konsisten gitu. Silakan Prof. Ya baik. Ya menarik sekali ya Pak. Jadi memang kita harus men-set-up-kan, kita harus menyiapkan kalau mau menulis itu kita kan perlu sumber ya. Sumber untuk menulis itu. Gitu. Menulisnya ini sumbernya apa gitu. Kalau riset ya berarti kan ada jangka pendek, ada jangka panjang gitu kan. Ya, kemudian sumber-sumber yang lain kan dari riset ya, penelitian kita. Yang kedua dari mahasiswa, kalau kita punya mahasiswa ya sedang mengerjakan tugas akhir ya, ataupun skripsi ataupun tesis ya kalau pasca sarjana, itu juga bisa menjadi bahan materi penulisan gitu. Jadi selain penelitian kita ya bisa juga dari tesis ya ataupun skripsi mahasiswa ya. Otomatis skripsi mahasiswa itu hasil diskusi dengan kita kan, hasil bimbingan gitu. Jadi hasil diskusi ya, kemudian disepakati bersama, kemudian kita publish ya buat paper ya. Apalagi kalau yang pasca ini memang ada syarat kan, salah satu syarat untuk sidang itu harus menerbitkan artikel ilmiah gitu, baik itu conference ataupun mungkin jurnal ya, tergantung masing-masing universitas. Gitu. Jadi kita harus punya planning setiap tahun ya, punya planning. Kemudian juga punya cita-cita atau tujuan. Kita memang punya motivasi tidak untuk naik pangkat kalau kita sudah menjadi akademisi, punya target enggak untuk kalau belum doktor berarti S3 dulu, kalau sudah S3 berarti target selanjutnya naik pangkat gitu kan. Nah, itu memang harus ditentukan gitu. Kalau tidak nanti kita enggak ada remnya, enggak ada kontrolnya gitu. Ya begitu saja, jalan begitu saja. Tapi kalau kita punya target, kalau tidak tercapai nanti bisa digeser, tidak usah takut kan. Bikin target bikin saja, jangan takut. Dan bikin target itu kan gratis, nggak bayar. Cita-cita itu kan gratis, punya cita-cita boleh saja. Sekarang masih S2, cita-cita saya jadi profesor misalnya, nggak apa-apa. Setelah 15 tahun misalnya, saya mau jadi profesor dari S2 sekarang kan, atau dari S1 ya, masing-masing punya target, itu nggak ada masalah gitu. Tercapai tidak tercapai itu urusan nanti. Tapi dengan target itu kita pasang setiap langkahnya, jadi bikin timeline. Bikin kayak kalau ngerjakan ini, kalau kita bikin proposal, mengerjakan skripsi tesis kan ada chart itu timelinenya. Tahun pertama apa yang dibuat, tahun kedua apa, ya itu saja. Nanti kalau meleset nggak apa-apa, kan nggak ada yang menghukum kita juga, nggak ada punishment. Gitu. Kalau kita nggak jadi profesor juga nggak ada punishment, nggak naik pangkat juga nggak ada hukuman. Tapi kalau kadang-kadang ada kampus yang minta ini KPI, ya kalau statusnya tetap. Ya kan di Indonesia juga sama saya kira. Ya, di kampus-kampus lain juga ada performance indikatornya gitu. Indikatornya ini salah satunya publikasi, misalnya 1 tahun harus publish misalnya minimal 2 gitu kan, 2 jurnal untuk penilaian ataupun untuk
penggajian, remunerasi dan sebagainya. Jadi itu harus ditetapkan, kita harus punya arah gitu. Harus bagaimana supaya bisa konsisten gitu. Motivasi misalnya motivasinya keluarga, orang tua dan sebagainya gitu. Kalau masih mahasiswa, masih single ya orang tua, pikir saja bahwa saya mau membahagiakan orang tua gitu. Nanti kalau saya berhasil jadi dokter, lulus S2, lulus S3, orang tua ikut bahagia. Ya itu namanya orang tua, saya sudah jadi orang tua, jadi sudah tahu gitu loh bagaimana kalau anaknya itu bisa lulus sekolah gitu kan, apalagi kalau berprestasi, kemudian nanti lulus S1, ya begitu. Pasti gembira orang tua gitu. Ya. Nah, itu. Ya, Prof. Itu Ya, salah makasih, satunya. Prof. Jadi motivasi itu memang penting. Selanjutnya, Prof. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Apakah untuk Ya, publis silakan. harus dari akademisi saja, Prof? Ya, apakah untuk publis harus dari akademisi saja? Sehingga kalau dari kalangan biasa, ya, bisa nggak kita publis kalau kita bukan akademisi, bukan dosen, bukan researcher gitu? Gimana, Prof? Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Cuma yang tadi sampaikan ada perbedaan antara publikasi ilmiah dengan yang non ilmiah. Non ilmiah itu yang populer. Kalau menulis artikel di koran gitu kan, opini itu kan bebas saja, nggak pakai citasi, nggak apa-apa, tulis saja apa pendapat kita tentang misalnya kayak Merdeka Belajar misalnya, apa pendapat kita, itu kan opini, bebas saja. Sekali-sekali mengquote juga nggak apa-apa, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau penulisan ilmiah kan ada caranya, ada mekanismenya, kemudian ada strukturnya. Itu yang tadi saya sampaikan. Ada karakteristik, ada ciri-ciri ya penulisan ilmiah itu. Salah satunya struktur kan. Kemudian yang kedua adalah bahasanya itu bahasa baku. Kemudian metodologinya jelas, disampaikan secara jelas ya. Kemudian juga ada apa tadi struktur itu kan ada IMRAD ya, introduction, pengenalan, kemudian metodologi, kemudian ada hasil, ada discussion kalau ada, kemudian ada referensi, kemudian ada citasi. Ya, citasi itu salah satu ciri penulisan akademik juga gitu. Jadi ada referensi-referensi yang disitasi, yang di quote dalam naskah itu. Kemudian ada acknowledgement kalau diperlukan. Jadi acknowledgement ini menyampaikan bahwa ini mungkin hasil pendanaan dari riset apa, terima kasih kepada siapa, itu opsional sebetulnya, opsional nggak wajib, tapi itu salah satu ciri juga kalau itu merupakan hasil dari project ataupun ilmiah ya, akademik, penulisan naskah akademik ataupun publikasi. Jadi nggak masalah, walaupun kita bukan akademisi pun boleh saja kalau kita tahu kriterianya penulisan ilmiah ya nggak ada masalah. Ya. Sama juga akademik juga boleh saja menulis non akademik, menulis naskah-naskah di opini di koran, media massa, majalah juga tidak ada masalah. Bikin komik pun boleh-boleh saja, walaupun dosen, profesor dan sebagainya nggak ada masalah. Tidak ada batasan gitu. Orang industri juga boleh kalau mau bikin paper akademik. Ataupun orang-orang biasa nggak harus dosen ya, Prof? Tidak harus dosen, tidak ada syarat harus jadi dosen. Kalau kita pun jadi saya kita ingin publikasi di jurnal tertentu saja, gitu, ya. Publisher tertentu nggak mensyaratkan kita akademisi. Harus dosen gitu. Ya, dan tidak syarat harus S3 gitu ataupun S2 tidak ada. Selanjutnya Prof, ini ada pertanyaan ini tentang lebih ke Arab Saudi nih, Prof. Pertanyaannya bagaimana kultur kepenulisan ilmiah di Arab Saudi, Prof? Karena kalau saya bandingkan ini dari ini ada penanyanya, Prof. Kalau dibandingkan di Indonesia ini dengan negara lain, Indonesia masih cenderung kurang kan? Karena kadang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Gimana, Prof? Ya, baik. Culture dari penulisan ilmiah di Arab Saudi. Ya, baik. Ya. Sebetulnya ini kan terkait dengan apa namanya ya, culture ya, budaya. Jadi seperti kondusif ya, ke lingkungan, situasi, environment gitu. Lingkungan yang mendukung gitu. Memang di Indonesia sebetulnya agak terlambat ya. Terlambat dalam artian baru sekarang ini 2010, 2015 itu menggebu-gebu ya. Itu pun awalnya motivasinya mengejar negara tetangga gitu. Dari situ aja sebetulnya startingnya sudah agak ini, walaupun ya enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Tapi masalahnya
sebetulnya tujuannya bukan itu, ya, bukan sekedar hanya mengejar ketertinggalan negara tetangga, tapi ada tujuan-tujuan lain yang lebih besar, yang lebih urgent ya. Salah satu yang membuat kita ini ketinggal juga adalah penelitian fundamental ya. Saya membimbing mahasiswa S2 di Indonesia, S3 di Indonesia, itu penelitiannya kebanyakan terlalu praktikal ya, terlalu aplikatif, studi kasus, ini itu studi kasus. Ya, kemudian terlalu praktikal ya. Jadi knowledge contribution-nya itu kurang gitu. Kebanyakan praktisi kasus ini diselesaikan kasus ini, tapi tidak long term. Ini yang jadi masalah pada saat mau publikasi di jurnal yang bagus ya, yang impact faktornya tinggi, itu sulit yang hal seperti itu. Publish di jurnal seperti itu yang impact faktornya tinggi itu adalah yang fundamental kebanyakan, karena dia menjadi fondasi sebelum ke applied. Padahal ilmu-ilmu fundamental ini di Indonesia malah kurang disukai. Karena apa? Kayaknya berkait dengan lapangan pekerjaannya. Jadi yang kuliah di matematika, di MIPA lah, di fisika itu sedikit. Padahal itu ilmu yang paling dasar dan itu yang penting untuk riset. Tapi di Indonesia sedikit peminatnya. Karena mungkin takut susah mencari kerja. Dan memang faktanya begitu. Kita masih terlalu ini matematika lulus kerja atau kimia gitu kan. Ya karena faktanya memang di industri kebanyakan begitu kan. Jadi akhirnya padahal itu yang penting sebetulnya. Kalau saya amati ya, ilmu-ilmu dasar ini sangat penting dan di kita sangat kurang gitu. Itu yang menjadi kalau ilmu dasar ini berkembang dengan baik, karena orang menguasai ilmu dasar kan, setelah ilmu dasar baru nanti applied keterapannya. Jadi banyak orang-orang padahal tidak. Kalau saya sendiri merasakan bahwa applied ini kebanyakan langsung problem solving gitu loh. Tapi dia dasar-dasar fundamentalnya belum digali banyak. Gitu. Ya. Jadi itu tergantung environment-nya juga, lingkungannya. Kalau di sini memang didukung juga ya, dari awal sudah didukung oleh lingkungan, environment-nya disediakan lab, ya kan, disediakan iklim yang kondusif, ya, disediakan peralatan, dana yang mencukupi, ya, itu kan salah satu yang menunjang environment juga, iklim ya, iklim untuk produktif dalam penelitian maupun ya kalau di Indonesia misalnya kita ada beberapa orang yang ya, tapi didukung oleh infrastrukturnya juga bisa, artinya dipaksakan bisa gitu ya. Tapi sebenarnya kondisinya tidak ideal gitu. Itu saja. Sehingga tidak sustain ya, tidak jangka panjang gitu. Begitu orang sudah pensiun ya nggak ada lagi yang meneruskan kalau tidak diminati oleh yang lain. Tidak diciptakan iklimnya. Ya itu. Ya, Prof. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof. Ya, terakhir yang ada untuk sesi webinar pertama kita kali ini. Kira-kira dari Prof. Anton nih, Prof. Apa nih saran bagi kita nih, Prof. Ya, mahasiswa S1, S2 yang baru mulai masa studi nih, Prof. Ya, agar nanti kita bisa tetap terus berkarir dengan cara yang bagus ke depannya. Apa saran Prof. Bagi kita yang sekarang masih studi, Prof? Ya, jadi kalau saya sebetulnya kalau ngasih saran itu klasik ya, artinya ya kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi itu lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu, sebagai apapun ya. Bagi mahasiswa ya lakukan terbaik apa yang bisa kita buat. Gitu. Do your best gitu. Jadi buat yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Gali potensi apa yang bisa kita lakukan, berikan yang terbaik ya. Ya insya Allah nanti rewardnya juga akan menjadi baik. Gitu. Jadi nggak usah mikir-mikir, artinya apalagi malas-malesan gitu ya. Jangan, kalau bisa dieliminasi itu.
perasaan malas itu harus dilawan gitu loh. Harus dilawan gitu. Jadi kalau environment-nya tidak mendukung, kita ciptakan sendiri gitu loh. Kita cari teman-teman yang memang sejalan pikirannya dengan kita gitu. Supaya bisa sinkron ya, frekuensinya bisa sinkron, bisa sama gitu. Ya, karena walau bagaimanapun kita dibentuk oleh lingkungan ya. Kita ini dibentuk oleh lingkungan gitu. Jadi kalau kita cari teman ya teman yang memang sama-sama mau belajar gitu kan, sama-sama mau bekerja gitu. Kalau ada 1-2 orang yang tidak ya nanti dia akan terbawa gitu. Tapi kalau kebanyakan yang orang-orang yang mau bekerja, yang belajar, cari kita bentuk sendiri kalau perlu gitu. Kalau tidak punya grup riset, buat sendiri grup riset, grup penelitian. Saya dulu juga begitu waktu di kampus baru gitu ya di Universitas UTM di Melaka itu saya bikin sendiri, bikin grup riset sendiri. Waktu zaman itu belum ada istilah grup riset, research group itu belum ada gitu. 2006 itu di kampus itu ada karena baru jadi universitas. Kemudian saya bentuk sendiri, saya minta ruangan untuk research group, terus ngajukan funding, kemudian menyusun organisasi sendiri, merekrut orang-orang sendiri. Ya kita buat sendiri, lakukan apa yang kita bisa itu, gali potensinya. Itu. Jadi jangan mudah terpengaruh ya, jangan mudah terpengaruh. Kalau ada orang-orang yang berkomentar negatif, jangan mudah terpengaruh. Gitu. Artinya kalau ada yang bilang kamu nggak akan bisa, misalnya nggak mungkin ini naik pangkat jadi apa, nggak mungkin kamu bisa menyelesaikan metode ini, nggak mungkin bisa menyelesaikan persamaan ini, nggak mungkin riset ini bisa ini, nggak mungkin bisa jadi profesor di kampus ini, misalnya itu hilangkan itu, nggak apa-apa ya, terima aja pendapat orang kan. Tapi pengalaman orang juga berbeda-beda. Pengalaman orang dalam menghadapi masalah lain-lain, menyelesaikan masalah juga lain-lain. Gitu. Isi kepalanya orang itu beda-beda. Terima saja, kalau ada perbedaan itu biasa. Tapi jangan diterima mentah-mentah gitu aja. Karena ya itu rezeki orang itu juga lain-lain. Gitu. Jadi jangan pernah minta sama gitu ya. Saya harusnya bisa seperti itu ya, belum tentu gitu. Jadi ya kita terima keadaan tapi juga bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang penting sudah berusaha sebaik-baiknya, nanti ya hasil akhirnya kan Allah yang akan menentukan. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Ya, itu saja. Jadi kalau studi ya belajar yang baik, ikuti peraturan di kampus harus bagaimana. Insya Allah nanti bisa bisa tercapai apa yang dicita-citakan ataupun yang menjadi tujuan. Siap. Terima kasih banyak nih Prof, saran yang sangat luar biasa. Mungkin karena waktu juga kita cukupkan sesi webinar pertama kita kali. Mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat ditanyakan ya. Jadi insya Allah webinar kita akan kita lakukan secara berseris, di mana hal-hal yang nanti bersifat lebih teknis ya. Kalau hari ini sebenarnya kita lebih ke motivasi yang nanti tentang penelitian ilmiah. Nanti kita akan dari PPMI Arab Saudi, khusus di bawah divisi Bank PPMI Saudi akan melaksanakan seri-seri selanjutnya. Silakan bagi nanti kita akan di media-media kita dan juga di grup nanti yang sudah kita buatkan yang akan lebih bersifat teknis nanti tentang penelitian ilmiah. Dan mungkin saya lagi bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan tentang kampus ya, tentang kampus di Arab Saudi ataupun kampus-kampus tentang Arab Saudi secara umum atau kampus-kampus tertentu, bisa langsung kunjungi Facebook atau Instagram, bisa langsung bertanya di sana. Itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Prof atas waktunya, ilmu yang sangat luar biasa, Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua agar bisa produktif dalam menulis, khususnya dalam penulisan ilmiah. Dan kita mahasiswa Indonesia, baik yang sekarang ada dan juga yang sekarang di Indonesia, bisa kontribusi bagi Indonesia, khususnya dalam penulisan ilmiah. Terima kasih bagi rekan-rekan yang telah mengikuti sesi webinar kali ini. Nanti kita infokan webinar selanjutnya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan acara kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran.
Ya, sama-sama.